Hola, soy Perbans, ¿cómo estás? Yang artinya, halo soy Perbans, gimana kabarnya? Baik? Kembali lagi dengan DS Corporation. Pada kali ini saya akan merangkum film tahun 2017 berjudul Jungle, di mana film ini juga diadaptasi dari kisah nyata seorang pria bernama Yoshi Ginsberg. Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Begicrot. Film ini didasari kisah nyata tahun 1981. Tokoh utama kita bernama Yoshi. Yoshi adalah mantan tentara Israel yang memiliki jiwa petualang layaknya si Bolang. Lalu ia bertemu dengan seseorang bernama Marcus Stem. Marcus adalah seorang guru honorer sekolah dasar. Mereka menjadi akrab karena sama-sama mencintai alam. Di sana, di tempat camp, mereka berdua bertemu dengan kawan lama Marcus, Bung Kevin. Diketahui, Kevin dan Marcus dahulu sering mendaki bersama, dan Kevin adalah fotografer serta sudah menginjakkan kaki di semua gunung Amerika Selatan. Selanjutnya, mereka bertiga memutuskan untuk bersama. Mereka menuju sebuah kota bernama La Paz di negara Bolivia. Yoshi anu kerlempang nyalira tidak puguh-puguh dihampiri seorang pria. Pria itu adalah Carl. Kemudian mereka duduk bersama. Carl menceritakan kisah yang ia alami. Carl mengajak Yoshi untuk menemukan suku Toro Monas yang dianggap hilang. Setelah itu, Yoshi yang telah kembali ke motelnya mengajak kedua temannya untuk pergi berpetualang. Tentu saja, Marcus dan Kevin tak lantas percaya. Lalu Yoshi mempertemukan Kevin dan Marcus kepada Carl. Carl menjelaskan peta menuju suku Toro Monas. Di sini, Kevin pun setuju setelah mendengar penjelasan Carl. Marcus yang tak ingin ikut dipaksa oleh Yoshi, dan Marcus pun mau pergi bersama kedua kawannya. Setelah itu, mereka berempat pun pergi menyiapi akomodasi yang dibutuhkan. Di penginapan, Yoshi memegangi kitab pelindung yang dipercayai pamannya. Terbanglah mereka menuju kota Apollo, titik awal keberangkatan mereka, dan tiba di hutan rimba Madidi. Masuklah mereka menyisiri hutan. Malam pun tiba. Dalam kondisi tertidur, tiba-tiba Marcus berteriak mengejutkan yang lainnya, dan ternyata hanyalah kupu-kupu yang hinggap di badannya. Hari pun terus berlalu. Yoshi, Kevin, dan Marcus mulai kelelahan. Ditambah, Marcus memiliki fisik yang lebih lemah dari yang lain. Karena terlalu lambat, mereka pun kehilangan jejak Carl yang ada di depan. Marcus terus berteriak. Marcus yang panik lalu dibentak oleh Kevin. Kemudian terdengar suara yang membuat mereka semua panik. Tiba-tiba ya Allah, rupanya itu hanyalah paman Ucok yang membuat ternak kerbaunya. Si paman itu pun menunjukkan arah ke desa Asariamas, desa yang akan mereka singgahi untuk beberapa waktu sebelum menuju suku Toro Monas. Di sana, mereka disambut hangat oleh penduduknya. Mereka juga ditawari secangkir arak khas Asariamas dan tembakau asli sana. Pagi pun tiba, mereka berempat melanjutkan perjalanan. Sebagai penonton, kita pun dibuat takjub betapa indahnya saat melihat Yoshi membentangkan tangan di kerumunan kupu-kupu cantik. Menjelang sore di tengah hutan, Carl melihat monyet yang bergelantungan. Tanpa berperkimonyetan, ia menembak si monyet dan menghantam si monyet dan berakhir menjadi monyet guling sebagai santapan makan malam. Di hari selanjutnya, Marcus semakin kelelahan. Perjalanan berhenti. Rupanya, kaki Marcus mengalami luka yang serius karena berhari-hari berjalan kaki. Dan Carl membantu mengobatinya. Sedangkan Kevin berinisiatif untuk membawa sebagian barang Marcus. Marcus pun memberikan wajah so sweetnya. Malam harinya, kondisi awkward pun terlihat. Kevin memutuskan untuk tidur. Setelah itu, Marcus meminta hampura pada Yoshi karena dirinya terlalu lamban. Namun Yoshi berlalu begitu saja, dan Marcus menangis seolah menyesali ini.
Terjadi perdebatan kecil di mana Carl, Yoshi, dan Kevin bertukar pendapat harus lanjut atau kembali ke Asaria Mas. Lalu Kevin memiliki ide bagaimana jika menggunakan rakit untuk menuju Kuriplaya ke Rurenabak. Yoshi dan Markus pun tersetuju. Kemudian keempatnya pun membuat rakit. Yoshi yang sedang bekerja digigit oleh semut api atau orang-orang berem. Rakit pun telah selesai. Mereka pun mulai menelusuri sungai. Semula, semuanya berjalan lancar sampai mereka menghadapi arus sungai yang deras. Di sini barulah kita tahu Carl memasang wajah cemberut seperti takut air dan memberikan instruksi yang salah yang membuat Kevin kesal kepadanya. Ketika di tepian, adu bacot pun terjadi. Lalu Carl yang marah pergi meninggalkan mereka. Carl yang telah bersama mereka, ia pun enggan ikut menaiki rakit. Di sini, Carl lebih memilih untuk berjalan. Kembali terjadi debat. Kevin kekeh untuk tetap di jalur sungai. Singkat cerita, terpecahlah menjadi dua kubu. Markus akan bersama Carl dan Yoshi menemani Kevin melalui jalur sungai. Dari sinilah semua bencana itu terjadi. Saat itu juga, itu adalah hari terakhir Markus dan Carl terlihat. Hari terus berganti, sungai demi sungai disusuri. Tiba-tiba, mereka terseret arus kuat yang membawa mereka ke jalur ngarai, dan rakit mereka menabrak batu besar tepat di tengah-tengah. Kevin memutuskan untuk menyeberang dan meminta Yoshi melempar parang agar Kevin bisa menebang sulur lalu menarik Yoshi dari sana. Kevin berhasil ke tepian, namun belum sempat Yoshi melempar parangnya, ia jatuh dan terombang-ambing di tengah pusara air. Naas, mereka pun harus terpisah. Beruntung, Yoshi dapat ke permukaan dan berenang ke tepian. Ia menaiki bukit curam dan bermalam di tengah hutan antah berantah sendirian. Yoshi yang tertidur terbangunkan oleh suara nesting. Lalu ia mengejar serta meraih tasnya. Yoshi pun kemudian menelan obat semacam doping untuk memicu adrenalinnya dan mulai berlari mencari Kevin. Malam diganti pagi, pagi berganti siang, hingga seterusnya. Yoshi menyadari kalaulah di keningnya ada sesuatu yang bergerak, membuat benjolan di keningnya. Di malam hari, Yoshi pun mulai berdelusi. Ia seolah melihat Markus memanggilnya, yang secara bersamaan datanglah sosok kucing besar dan... Yoshi telah bangun dari lelapnya tidur. Ia merasakan jika keningnya makin membengkak. Dengan berani, ia merobek keningnya memakai pinset, yang rupanya itu adalah cacing parasit yang kemungkinan disebabkan oleh seekor nyamuk. Yoshi bertahan hidup dengan makan seadanya. Ia menemukan telur burung yang dimana telur itu sudah menjadi embrio. Ia meneruskan langkahnya sampai ia mendapati semacam gubuk rusak yang menandai di sana pernah ada kehidupan. Yoshi bermalam di tempat itu. Ia membuka sepatunya. Rupanya kakinya luka seperti yang Markus alami. Keesokannya, Yoshi kembali berjalan. Ia melihat jejak kaki yang masih baru. Ia berteriak, mengira itu Kevin. Saat ia melihat ke arah depan, itu adalah tempat kemarin di mana ia menemukan telur burungnya. Dua pekan berlalu, hujan pun turun. Ia menemukan sungai. Dalam kondisi hujan serta lelah, ia terlelap. Kemudian, Yoshi dibangunkan oleh air sungai yang meluap naik.
Pada pagi hari, dua warga lokal melihat seseorang yang kita kira itu Yosi dan ternyata itu adalah Kevin. Wallahu alam, entah bagaimana, Kevin alhamdulillah selamat. Kevin pun dibawa ke perkampungan di Lurenabak yang jaraknya sangat jauh dari Kuriplaya tempat Yosi. Kevin yang telah diselamatkan kini meminta bantuan ke aparat setempat untuk mencari Yosi dan pencarian pun dilakukan. Yosi yang di dalam hutan mendengar suara pesawat di atas. Ia berteriak-teriak. Sayangnya pesawat itu berlalu begitu saja dan itu adalah Kevin yang mencarinya. Karena belum menemukan Yosi, Kevin menghadap Kapten Armando. Ia memaksa pencarian ini dilakukan dan Kevin diarahkan ke warga lokal setempat yang tahu wilayah sungai tersebut. Singkat cerita, Kevin berhasil membujuk orang itu membantunya melakukan pencarian. Yosi yang terbaring, ia mendengar tangisan di balik pohon. Saat ia mengeceknya, ada seorang wanita yang terlihat seperti orang pedalaman suku asli sana. Yosi kini tak sendiri, ia menjaga wanita itu dan juga merasa tenang karena mengetahui di sana bukan hanyalah dirinya seorang. Yosi melanjutkan jalannya bersama wanita itu. Ia berkata jika harus menuju tempat terbuka agar pesawat mudah menemukan mereka. Hingga di malam hari, Yosi berbaring dengan si wanita. Saat itulah tiba-tiba wanita itu hilang dalam dekapannya, yang sepertinya wanita tadi hanyalah alter ego dari Yosi akibat kelelahan. Entahlah. Yosi berjalan linglung, kesadarannya mulai menurun, sampai ia tidak memperhatikan langkahnya dan terjebak di lumpur lapindo. Loh, salah, di lumpur hisap maksud saya. Lalu Yosi meraih dedaunan untuk keluar dari sana. Yosi merasa dirinya semakin hilang kesadaran, lalu berencana mendekati sekumpulan semut api, membiarkan dirinya digigit para semut sebagai efek kejut agar tetap tersadar. Walhasil, ia mampu menuju tempat terbuka dekat sungai. Yosi membuat tanda huruf Y, memakai bambu yang ada. Ia melihat ke langit yang dipenuhi bintang, seakan berkata jika ia tak menyerah dan harapan itu pasti ada. Matahari pun muncul. Tepat di hari ke-19, Kevin berada di tempat yang sama dengan Yosi. Namun, si bapak yang mengantarnya berkata, perjalanan mustahil dilakukan karena arus di depan menuju Ngerai. Dengan berat hati, Kevin pun mendorong kapalnya dan tak sadar mengenai tanda yang Yosi buat. Yosi terbangun. Ia mendengar dan melihat kapal yang Kevin tumpangi. Namun, fisiknya sudah terlalu letih. Dengan suara sayup, ia memanggil nama Kevin. Ini cukup membuat saya menangis bombay. Alhamdulillah, kedua sahabat ini bertemu dan Yosi berhasil diselamatkan. Filmnya pun tamat. Film ini mengajarkan kepada kita bagaimana kesabaran kita diuji dalam bertahan hidup dan seperti apa kita dalam mencari kawan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, jika ingin melihat karakter kawanmu, maka ajaklah ia safar, maka akan tersingkap bagaimana sikap aslinya. Saya Ejen Punjam 1 dari DS Corporation pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.